Ciri bayi stunting yang paling utama adalah anak memiliki tubuh pendek di bawah rata-rata. Yang kedua, perkembangan tubuh anak terlambat. Yang ketiga, telat menstruasi pada pubertas pertama anak perempuan. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai bayi stunting, ciri bayi stunting, dan juga penyebab bayi yang terkena stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama, sehingga anak mengalami gangguan pertumbuhan yang menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Hal ini terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dan juga nutrisinya. Stunting juga bisa terjadi karena asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah atau bisa disingkat BBLR. Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih di dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun, sehingga stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis selama periode paling awal pertumbuhannya, yaitu ketika dalam kehamilan dan masa perkembangan si anak. WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Berdasarkan hasil riset dasar kesehatan tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, anak stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Umumnya, bagi seorang anak yang mengalami kurang gizi kronis, proporsi tubuhnya akan tampak normal. Namun, kenyataannya lebih pendek dari tinggi badan normal untuk anak-anak seusianya. Atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah standar yang dipakai sebagai acuan kurva pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Mengenai standar pertumbuhan anak ini, silakan saksikan video saya sebelumnya. Bila bayi terkena stunting, maka kondisi tersebut sudah tidak bisa ditangani lagi bila anak memasuki usia 2 tahun. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya stunting pada anak, ibu perlu mengkonsumsi asupan gizi yang baik, terutama selama masa kehamilan hingga anak lahir dan berusia 18 bulan. Pada dasarnya, kelangsungan hidup dan kesehatan anak tidak dapat dipisahkan dari kesehatan ibunya sendiri. Pada tahun 2018 di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi ketiga terbanyak untuk jumlah bayi stunting. Walaupun jumlahnya turun dibandingkan tahun sebelumnya, masih ada 3 dari 10 wanita Indonesia yang mengalami stunting. Yang perlu orang tua tahu bahwa stunting bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisiknya seperti tubuhnya yang pendek saja, melainkan juga mengganggu pertumbuhan otaknya, tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar. Akibatnya, tentunya sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolahnya nanti. Anak dengan stunting juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, sehingga lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Selain itu, anak yang mengalami stunting akan lebih sulit dan lebih lama sembuh ketika terkena penyakit. Stunting juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Setelah dewasa, anak akan rentan mengalami diabetes, hipertensi, dan obesitas. Ciri bayi stunting yang paling utama adalah anak memiliki tubuh pendek di bawah rata-rata. Berikut ini beberapa ciri anak yang mengalami stunting. Yang pertama, berat badan anak tidak naik, bahkan cenderung menurun setelah berumur 3 bulan. Yang kedua, perkembangan tubuh anak terlambat. Yang ketiga, telat menstruasi pada pubertas pertama anak perempuan. Yang keempat, anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Yang kelima, berat badan rendah untuk anak seusianya. Yang keenam, pertumbuhan tulang terlambat. Yang ketujuh, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedelapan,
pertumbuhan gigi yang terlambat. Yang kesembilan, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Yang kesepuluh, usia 8 hingga 10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Yang kesepuluh, postur tubuhnya normal, namun anak terlihat lebih muda daripada anak seusianya. Anak yang mengalami tinggi badan yang pendek tidak selalu dikaitkan dengan terkena stunting. Untuk tahu apakah tinggi anak normal atau tidak, Anda harus secara rutin memeriksakannya ke pelayanan kesehatan terdekat, baik itu membawanya ke dokter, bidan, posyandu, ataupun puskesmas terdekat setiap bulan. Tetapi Anda juga dapat melihat video saya yang lain mengenai tubuh anak yang pendek apakah selalu terkena stunting yang berada di kolom deskripsi di bawah. Stunting pada anak bisa disebabkan oleh masalah pada saat kehamilan, melahirkan, menyusui, atau setelah bayi dilahirkan, seperti gizi buruk pada ibu, kurangnya pemberian dan kualitas makanan yang buruk, hingga kurangnya asupan protein. Bisa juga terjadi karena faktor ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi penyakit yang berkali-kali, kondisi lingkungan, baik itu polusi udara dan air bersih. Tidak jarang pula masalah non-kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, seperti masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Pola hidup sehat, terutama kualitas gizi dalam makanan, perlu diperhatikan dengan menerapkan konsep setengah piring diisi oleh sayur dan buah, dan setengahnya lagi diisi dengan sumber protein baik nabati maupun hewani dengan komposisi lebih banyak daripada karbohidrat. Pertumbuhan bayi yang baik adalah pertumbuhan ukuran fisik sesuai standarnya, baik itu berat, panjang, ataupun tinggi dan lingkar kepalanya. Bayi yang terkena stunting bisa juga terjadi apabila calon ibu mengalami anemia dan kekurangan gizi. Wanita yang kekurangan berat badan atau anemia selama masa kehamilan lebih mungkin memiliki anak stunting. Kondisi tersebut bisa diperburuk lagi bila asupan gizi untuk bayi kurang memadai selama proses menyusui, sehingga pertumbuhan anak menjadi terhambat. Ada beberapa faktor penyebab anak terkena stunting. Yang pertama, faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Yang ketiga, terbatasnya akses pelayanan kesehatan pada saat kehamilan dan setelah melahirkan. Yang keempat, kurangnya akses air bersih. Yang kelima, masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Yang keenam, tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang ketujuh, lingkungan yang tidak bersih. Yang kedelapan, sering terkena penyakit infeksi yang berkali-kali. Itulah video penjelasan mengenai bayi stunting, ciri bayi yang terkena stunting, dan juga penyebab bayi yang terkena stunting. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari saya. Terima kasih.